Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprilia dengan NIM 210421181. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep dan prinsip-prinsip dasar etika dalam proses administrasi negara, mata kuliah etika administrasi publik, dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIPMA, pada sesi 0215. Adapun submateri atau subbab yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu mengenai pertama, konsep dasar etika administrasi negara, kedua, prinsip-prinsip dasar etika administrasi negara, ketiga, nilai-nilai dasar etika administrasi negara, dan yang terakhir yaitu perbedaan etika dengan perilaku administrasi negara. Yang pertama, konsep dasar etika administrasi negara. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya kebiasaan atau watak. Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, jamak dari kata mores yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Dan secara etimologis atau asal-usul kata, etika memiliki makna yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang suatu adat kebiasaan. Pengertian etika menurut Darwin dalam buku Triuniningsih pada tahun 2017 mengatakan etika adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama dalam suatu kesatuan masyarakat yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain di masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip dasar etika administrasi negara. Prinsip-prinsip dasar etika administrasi negara di dalam buku modul etika pemerintahan oleh Labolo pada tahun 2016 menjelaskan beberapa prinsip dasar dari etika administrasi negara. Yang pertama, adanya prinsip keindahan. Prinsip keindahan atau beauty merupakan prinsip ini mendasari pada segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Pada prinsip ini, etika manusia adalah berkaitan atau memperhatikan nilai-nilai keindahan. Itulah sebabnya seseorang memerlukan penampilan yang serasi dan indah atau enak dipandang dalam berpakaian dan menggunakannya pada waktu-waktu yang tepat. Yang kedua, adanya prinsip persamaan. Hakikat kemanusiaan menghendaki adanya persamaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Setiap manusia yang terlahir di bumi ini serta memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Pada dasarnya adalah manusia itu sama atau sederajat. Persamaan ras juga menuntut persamaan di antara beraneka ragam etnis, watak, karakter, atau pandangan hidup masing-masing etnis di dunia ini yang memang berlainan. Namun, kedudukannya sebagai suatu kelompok masyarakat adalah sama. Yang ketiga, prinsip keadilan atau justice. Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Keadilan merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang menciptakan dan menjaga kesatuannya. Masyarakat akan adil bila setiap anggotanya melakukan segala sesuatu yang terbaik menurut kemampuannya beserta fungsi yang selaras baginya. Yang keempat, prinsip kebebasan atau liberty. Kebebasan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan yang tersedia bagi seseorang. Kebebasan muncul dari doktrin bahwa setiap orang memiliki hidupnya sendiri serta memiliki hak untuk bertindak menurut pilihannya sendiri, kecuali jika pilihan-pilihan tindakan tersebut melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Kemudian yang kelima, ada prinsip kebenaran atau truth. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat merasa yakin akan kebenaran itu. Untuk itu, kita perlu menyeimbangi, menjembatani antara kebenaran dalam pemikiran dengan kebenaran dalam kenyataan atau kebenaran yang terbuktikan. Kemudian yang keenam, ada prinsip kebaikan atau goodness. Secara umum, kebaikan berarti sifat atau karakterisasi dari suatu yang menimbulkan pujian. Perkataan baik mengandung sifat-sifat seperti persetujuan, pujian keunggulan, kekaguman, atau ketepatan. Jika menginginkan kebaikan tatanan sosial, perlukan adalah sikap sadar hukum yang saling menghormati perilaku yang baik atau good habits dan sebagainya. Jadi lingkup dari ide atau prinsip kebaikan adalah bersifat universal. Kemudian materi selanjutnya yaitu nilai-nilai dasar etika administrasi negara. Terdapat 7 buah nilai-nilai dasar etika administrasi negara. Yang pertama, nilai efisiensi, artinya tidak boros.
Sikap, perilaku, dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien. Menurut Darwin, pada tahun 1999, mereka akan menggunakan dana publik secara hati-hati agar memberikan manfaat atau hasil yang sebesar-besarnya bagi publik. Yang kedua, membedakan milik pribadi dengan milik kantor. Nilai ini dimaksudkan supaya birokrasi yang baik dapat membedakan mana milik kantor dan mana milik pribadi. Artinya milik kantor tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, ada nilai impersonal. Dalam melaksanakan hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lain, atau kerjasama antara orang yang satu dengan yang lainnya, dalam kerjasama kolektif, diwadahi oleh organisasi, dilakukan secara format, hubungan impersonal perlu ditegakkan untuk menghindari unsur perasaan daripada unsur rasio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan yang ada dalam sebuah organisasi. Yang keempat, adanya nilai dasar marital system. Nilai ini berkaitan dengan rekrutmen atau promosi pegawai. Hendaknya menggunakan marital system. Artinya, dalam penerimaan pegawai atau promosi pegawai tidak didasarkan atas kekerabatan, namun berdasarkan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman. Dia nilai yang kelima yaitu responsible. Nilai ini berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Responsibilitas merupakan konsep berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator birokrasi publik dalam menjalankan tugasnya. Untuk bisa menilai perilaku, sikap, dan sepak terjang administrator harus memiliki standar penilaian sendiri yang bersifat administratif atau teknis dan juga bukan politis. Yang keenam, responsiveness. Nilai ini berkaitan dengan daya tanggap dan birokrasi publik dalam menanggapi apa yang menjadi keluhan, masalah, dan aspirasi masyarakat. Mereka cepat memahami apa yang menjadi tuntutan publik dan berusaha untuk memenuhinya. Birokrasi publik dapat dikatakan baik apabila mereka dinilai memiliki responsif atau daya tanggap. Yang ketujuh, ada nilai accountable. Nilai accountable merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat dan tidak digunakan secara ilegal. Birokrasi publik dapat dikatakan akuntabel manakala mereka mewujudkan apa yang menjadi harapan publik, yaitu pelayanan publik yang profesional dan dapat memberikan kepuasan kepada publik. Kemudian pembahasan terakhir yaitu perbedaan etika dengan perilaku aparatur negara. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan ke etika aparatur negara. Mengandung arti bahwa seorang PNS harus melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengangkat harkat dan martabat manusia, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi. Kemudian, perilaku aparatur negara. Perilaku aparatur negara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perilaku aparatur negara mencakup tindakan dan sikap yang ditunjukkan oleh PNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi masyarakat. Perilaku aparatur negara harus selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, serta memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya mengenai konsep dan prinsip-prinsip dasar etika dalam proses administrasi negara. Pada video kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.